Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin menganalisis sebuah karya sastra menggunakan pendekatan stilistika. Apa itu stilistika? Menurut Endra Suara tahun 2011, gaya bahasa ini merupakan efek seni dan dipengaruhi oleh hati nurani. Dan menurut Nurhayati tahun 2008, stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Menurut Nurhayati tahun 2008, dalam hal ini untuk memahami konsep stilistik, mengemukakan pada dasarnya stilistika memiliki dua pemahaman dan jalan pemikiran yang berbeda. Aspek sastra yang menjadi objek penelitiannya adalah wacana sastra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis sebuah puisi berjudul Bunga Rosi karya Rosi Praditya. Dalam puisi ini banyak menggunakan kata konotatif yang maknanya mengarah pada cinta dan luka. Seperti kutipan sajak pada Hujan Akhir halaman 1. Penyair mencoba menggambarkan luka yang dialami dengan luapan bahasa pada sajak-sajaknya, seperti kata kematian dan kubur. Dipilih penyair sebagai simbol luka dan derita yang dialami penyair. Dipilih penyair sebagai puncak ide sebagai puisi sekuntum bunga rosi yang berimplikasi pada banyak hal. Rosi bisa berarti mawar sebagai simbol makna cinta, atau penyair sendiri yang berarti kepunyaan dan pengakuan. Namun, pada judul antologi terdapat tumbuh kecil dan berguguran. Dengan kata lain, bunga yang tak sempat berkembang. Berikut kutipan yang menunjukkan diksi kata cinta terdapat pada halaman 25 dengan sajak yang berjudul Sayang. Kata cinta yang dipilih penyair menggambarkan pada luapan perasaan yang mendalam pada diri penyair dan didukung dengan pilihan kata laut oleh penyair itu, artinya perasaan yang disampaikan penyair begitu luas dan dalam. Kata cinta juga dipilih penyair sebagai bentuk luapan perasaan yang dalam pada sajak yang berjudul Prahara Luka halaman 71. Kata cinta disebut sebanyak 56 kali dalam rangkaian antologi puisi Bunga Rosi, karya Rosi Praditya, namun luka besar daripada cinta dengan jumlah 62 kali. Kumpulan puisi Bunga Rosi, karya Rosi Praditya, memiliki beberapa citraan di antara citraan visual yang dituliskan dalam suasana alam. Diksi, laut, angin, langit, sungai-sungai memiliki efek penggambaran suasana alam yang menyenangkan atau menyedihkan. Ada beberapa kesan yang ditulis penyair seperti indera perasa yang bisa dirasakan oleh jiwa atau hati, seperti keadaan kita memang sangat pahit, memang terasa rapuh, kisah-kisah tak dapat dilupakan, melebihi rasa sakit, melebihi rasa lembut. Beberapa kata-kata konkret yang ditemukan dalam kumpulan puisi Bunga Rosi, karya Rosi Praditya, adalah kata-kata aktivitas untuk memberi kesan tersendiri, di antaranya memburu, sembunyi, menulis, berlari, terbang, memetik, menembus, menahan, menanam, menatap, mengupas, mengikat, menghabisi, memutar, melatun, bunyi, menulis, berlari, terbang, memetik, menembus, menahan, menanam, menatap, mengupas, mengikat, menghabisi, memutar, melatunkan, memuji, memotong, dan lain-lain. Kata-kata konkret yang menggambarkan unsur-unsur puisi secara tepat dengan tujuan penyair agar pembaca dapat merasakan keadaan yang disampaikan
atau ditulis oleh penyair lewat bahasa-bahasanya dalam kumpulan puisi Bunga Rossi karya Rossi Praditya. Berikut akan dipaparkan analisis majas atau bahasa figuran yang terkandung dalam kumpulan puisi Bunga Rossi karya Rossi Praditya. Yang pertama, majas asosiasi. Menurut Ratna tahun 2014, majas asosiasi adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagaikan, bagai, dan seumpama. Majas asosiasi dalam kumpulan puisi Bunga Rossi karya Praditya sebagai berikut. Yang pertama, ia mengelak jalan menyusuri helai rambutmu. Seperti dalam renungan, sangat buruk mengisar luka pada sebuah tragedi. Halaman 12. Yang kedua, pertanyaan itu yang tak sempat kau beri nama waktu, seperti jawab, kemudian menangkap sejarah pahit karena luka atas cinta. Halaman 26. Yang ketiga, mengunjungi dalam setiap pertemuan, seperti melalui kerinduan yang bergerak lepas, seperti memandang rupa yang tak sabar. Halaman 30. Yang kedua, majas personifikasi. Menurut Ratna tahun 2014, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Majas personifikasi dalam kumpulan puisi Bunga Rossi karya Rossi Praditya. Yang pertama, kepada hujan yang terbunuh, lenyap, 1000 kembang memahat kulit hujan. Halaman 7. Yang kedua, hujan telah kembali untuk membaca cinta kita. Halaman 8. Yang ketiga, setetes huruf-huruf memanggil, doa di atas perjumpaan. Halaman 8. Kata hujan yang terbunuh, hujan membaca, dan huruf-huruf memanggil adalah benda yang tidak bernyawa lagi, tapi penyair menganggap benda-benda itu memiliki sifat seperti manusia untuk memunculkan nilai estetika pada bahasa penyair. Yang ketiga, majas hiperbola adalah majas yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh. Majas hiperbola dalam kumpulan puisi Bunga Rossi karya Rossi Praditya. Yang pertama, jalan uratmu telah membungkus abad-abad dari udara helai pelabuhan. Halaman 14. Yang kedua, cinta yang berdarah dalam aliran sungai. Halaman 24. Yang ketiga, menguras kebangkitan rindu yang tak habis-habis ke tengah laut dalam. Halaman 25. Yang keempat, tangkai-tangkai rindu yang pilu meringkus cinta yang berdarah dari seluruh daun. Halaman 35. Yang keempat adalah majas retoris. Majas retoris adalah majas yang berupa kalimat tanya yang jawabannya itu sudah diketahui oleh penanya. Tujuannya untuk memberikan penegasan pada masalah yang diuraikan, untuk meyakinkan ataupun sebagai sindiran. Majas retoris dalam kumpulan puisi Bunga Rossi karya Rossi Praditya sebagai berikut. Yang pertama, apakah di dalam dadamu telah tersimpan kotak putih yang telah terpilih sepeluk perahu-perahu kecil bertapal daya asmara? Halaman 5. Yang kedua, apa yang kau asingkan? Persekutuan, kelicikankah? Halaman 11. Yang ketiga, masih adakah sesuatu yang ingin dicari? Halaman 12. Yang keempat, apa masih kurang dalam dirinya? Halaman 13. Yang kelima, masihkah kau membawa ujung anakku? Halaman 14. Yang terakhir, majas paralelisme.
Majas paralelisme adalah majas perulangan sebagaimana halnya repetisi, hanya disusun dalam baris yang berbeda. Biasanya terdapat pada puisi. Majas paralelisme dalam kumpulan puisi Bunga Rosi karya Rosi Praditya. Yang pertama, melebihi cuaca, melebihi guyuran, halaman 4. Yang kedua, dari tangan-tangan, dari air mata, halaman 6. Yang ketiga, aku bukan dilenyapkan matahari, tetapi aku melenyapkan diri di alas sungai kecil, halaman 7. Yang keempat, dari dirimu sendiri, dari arah dan jalan uratmu, halaman 14. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.